Seindah-indahnya khayalan selalu masih lebih baik kenyataan hidup, walaupun terkadang pahit. Dari untaian kalimat ini tersirat sebuah pengertian, bahwa kecenderungan manusia banyak merasa nyaman ketika sibuk dalam ketidaknyataan dan mencoba menghindar dari sejumlah kenyataan hidup yang seharusnya ditanggung-jawabi dengan sikap dan kerja keras yang benar di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan panggil kita untuk hanyut dalam dunia khayalan tanpa persoalan? Melalui penuturan kitab Kisah Para Rasul, bab 4 ayat 1-22, dengan perikop Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, di mana Petrus dan Yohanes menghadapi tuduhan dari para pemimpin agama Yahudi. Tidak hanya itu, mereka juga dianiaya oleh orang Yahudi. Inilah salah satu tantangan bermisi yang dihadapi para rasul. Kita pun harus membuka diri dengan jujur, bagaimana menjalani dan menanggung jawabi panggilan Tuhan dalam bermisi yang sebenarnya. Bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya, di tengah dunia kita masa kini, terlebih di tengah pandemi COVID-19, Tuhan memanggil dan memperlengkapi Petrus dan Yohanes serta murid-murid Yesus lainnya dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Tidak untuk menempatkan mereka pada suatu dunia eksklusif yang nyaman tanpa ada gangguan dari apapun. Saat ini, kita pun menghadapi tantangan dalam bermisi, yaitu pandemi COVID-19. Karya misi sangat mengandalkan perjumpaan. Di masa pandemi ini, kita kesulitan berjumpa secara langsung. Hal ini juga mempengaruhi kegiatan menggereja. Gereja menjadi kosong, tidak ada kegiatan peribadatan dan pelayanan yang lain. Situasi saat ini terkadang membuat kita menjadi bingung. Bagaimana saya harus melayani? Bagaimana saya harus bermisi? Kita dipaksa untuk tinggal di rumah, bekerja dari rumah, bahkan berekaristi dari rumah. Kita sudah terbiasa dengan model pelayanan yang selama ini kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh berhenti dan menyerah dalam situasi seperti ini. Di saat inilah kita membutuhkan sisi kreatif dalam melayani. Pelayanan yang kreatif artinya melayani Tuhan di berbagai bidang dan aspek dengan berani tampil beda, berkreasi terus-menerus menggunakan imajinasi dan intuisi, dan berani mencoba hal yang baru. Dan kita harus hadapi lawan atau musuh kreatif, yaitu kemalasan. Lalu kenapa kita harus melayani secara kreatif? Zaman dan situasi hidup kita terus berkembang, terlebih saat ini ketika teknologi digital begitu canggih. Kita harus memanfaatkannya dengan baik. Misalnya, dengan melakukan misa secara online, berdoa rosario secara online, sekolah minggu secara online. Kita dikaruniai akal dan budi, dan kita harus menggunakan akal budi kita untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Mari, pergunakan secara maksimal untuk menciptakan ide-ide baru dalam bermisi. Contohnya, jika selama pandemi tidak bisa melakukan sekolah minggu secara tatap muka, para pendamping mengupayakan tetap mendampingi anak-anak sekolah minggu secara online. Bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan kreativitas dalam bermisi? Jangan bosan untuk belajar. Belajar dan berani mencoba hal-hal yang baru, khususnya belajar menggunakan aplikasi-aplikasi digital yang menunjang pelayanan kita. Kelihatannya susah, tapi jangan takut salah dan selalu minta petunjuk Tuhan. Berdoa dan peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Apakah kita sudah memaksimalkan akal budi kita? Masing-masing dari kita mempunyai talenta, potensi, fasilitas yang berbeda, maka mari kita gunakan untuk terus bermisi dengan kreatif, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.